Tidak hanya di luar negeri, pemirsa, ribuan warga Depok juga menggelar aksi bela Palestina ini di kawasan Car Free Day Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Ini aksinya kemarin pagi ya. Betul, nih Begitu. coba kita lihat nih ya, ini aksi deklarasi Margonda untuk Ya, kemerdekaan Palestina namanya. dengan Jadi rangkaiannya juga ini ya, ada longmah, orasi, hingga pembacaan deklarasi solidaritas untuk Palestina nih. Ayah. karena peserta ini mengawali dengan longmah tadi serta membentangkan bendera Palestina raksasa panjangnya 100 meter, Philip. Oke. Jadi aksi semakin hidup sebenarnya dengan orasi kebangsaan, pertunjukan musik juga di sana serta ada pembacaan deklarasi Margonda untuk Palestina. Jadi selain aksi simbolik, ini peserta juga melakukan penggalangan tanda tangan dan juga donasi kemanusiaan. Karena momentum ini kan sekali lagi mengingatkan begitu ya tentang isu Palestina yang saat ini sedang hangat di PBB dan juga ada lebih dari 150 negara yang sudah menyatakan dukungannya kan terhadap kemerdekaan Palestina. Betul. Ini Margonda semakin mendunia nih, Margonda. Mirip-mirip tadi sama yang di Liverpool, Inggris. Gitu ya. Presiden Prabowo Subianto memang betul-betul serius ya memanfaatkan momen sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ya. kemarin untuk kemudian bisa meyakinkan sejumlah negara, kemudian juga membangkitkan optimisme Dan terhadap terbukti loh kemerdekaan itu. Palestina, ya kan? Keinginan dari Maria Segaf bagaimana kemudian kemarin di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto terbilang sukses untuk meyakinkan negara-negara di kawasan Eropa dan juga negara-negara sekitar untuk kemudian ikut menyuarakan terkait kebebasan dan kemerdekaan dari Palestina. Betul, karena bahkan pidatonya dinotis ya, Ya. para pemimpin daerah, pemimpin Tiga kali negara ketok gitu kan. meja. Ada Trump, kemudian Netanyahu juga sempat mengujikan optimisme. Macron dari- juga salah satunya ya. Betul, coba kita bahas ya bagaimana kemudian dampak dari pidato Presiden Prabowo dan Betul. juga pembahasan soal kemerdekaan Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sudah tersambung bersama kami ada Tia Bariatul Kiptia, ini pakar hubungan internasional Universitas BINUS sekaligus juga pengamat Timur Tengah ya dari Universitas BINUS. Terima kasih banyak Bu Tia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Assalamualaikum. Tia. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Maria. Ya, Bu, kalau kita lihat kan pidato dari seorang Presiden Prabowo kan kemarin memang sempat menggelegar, bahkan juga mendapatkan banyak sorot mata dari sejumlah pemimpin dunia, Bu. Respon Anda seperti apa? Ya, kali ini saya harus memuji Pak Presiden ya. Saya kan akademisi Mbak, jadi biasanya kalau akademisi itu ketika pemerintah memberikan kebijakan yang memang tidak populer dan tidak pro rakyat ya akan mengkritisi. Tapi kalau ketika Yes. beliau melakukan satu hal yang cukup membanggakan rakyatnya, kali ini juga saya harus memuji begitu ya. Karena sebelumnya kan sebelum Pak Presiden kita itu adalah speech itu diberikan oleh Presiden Trump begitu ya. Banyak juga yang menyaksikan khawatirnya Presiden kita terintimidasi karena secara konten juga Betul. Presiden Trump tentu akan memberikan speech yang pro terhadap Israel begitu. Jadi harap-harap Ya. cemas semuanya itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa Pak Presiden kita karena memang mempunyai public speaking yang bagus, ya semacam orator lah gitu ya Mbak ya. Jadi ketika beliau memberikan speech meskipun itu after Trump, itu tidak akan terintimidasi dan terbukti memang sangat bagus dan seolah mematahkan begitu ya, Baik. mematahkan opini bahwa presiden kita akan kalah dari Trump. Ternyata bagus begitu. Baik Bu Tia, bahwa Indonesia yang selalu menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina ini tidak hanya berhenti dari dialog Presiden Prabowo Subianto kemarin di sidang Majelis Umum PBB. Kemudian apa yang harus dilakukan sebagai bentuk ataupun langkah konkret yang dilakukan untuk Indonesia ke depannya? Mungkin juga tugas khusus bagi Presiden Prabowo Kita Subianto. kan nggak mau hanya berhenti Gitu. di sana saja Ya. gitu ya. Ya, karena memang ini esensinya dari politik global kita adalah persoalan Palestina. Saya beberapa kali menyebutkan di berbagai media bahwa ketika kita tidak menjadi anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019, masa itu pada masa Bu Retno ya sebagai Menlunya, kita itu Ya. meletakkan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas di poin pertama. Karena apa? Karena memang politik global kita di situ. Jadi memang value kita Indonesia di politik global itu di persoalan Palestina. Maka ini tidak cukup hanya sebatas speech, Pak Presiden dengan speech yang bagus begitu Betul. ya, kemudian mendapat sanjungan dari berbagai kepala negara, tapi ini juga harus direalisasikan, harus continue
what next gitu. Apalagi selanjutnya. Tidak hanya sebatas diam setelah deklarasi sudah selesai. Karena Mbak Maria juga Mas Philip, ini kita khawatir juga ya ketika Presiden Netanyahu misalnya memberikan speech-nya di UN, itu terjadi gempuran di Ya, Gaza. Jadi artinya seolah-olah tidak didengar sama sekali. Betul, betul. Apa yang dilakukan deklarasi oleh banyak negara, 157 negara, itu seakan tidak ada artinya terhadap keselamatan warga Gaza. Karena berbarengan dengan serangan dan sampai saat ini pun serangan itu tidak berhenti begitu. Nah, ini yang betul. harus kita apa namanya khawatirkan. Apa artinya dong mereka deklarasi di UN kalau tidak direalisasikan dan segera berdiri negara Palestina. Demikian Apa yang Mas bisa dan Mbak. dilakukan, Bu Tia? Apa yang bisa dilakukan kemudian langkah konkret paling tidak mungkin bisa diinisiasi oleh Indonesia? Harusnya kan dari DKPBB itu dari yang terbaru yang di veto oleh Presiden Amerika itu sudah jelas poinnya. Ada pembagian teritori, kemudian pelucutan senjata Hamas, kemudian militer Israel segera keluar dari Gaza, itu sudah jelas. Jadi next step itu pertama ya militer Israel harus keluar dari Gaza. Kemudian mereka tidak boleh lagi menyerang warga sipil Gaza begitu ya. Dan ini yang harus terus digaungkan oleh Indonesia juga oleh negara-negara yang mendeklarasikan berdirinya negara Palestina begitu. Ini kan tidak. Ini Ya, tapi setelah lagi-lagi deklarasi kalau rame-rame kemudian kita bahkan berbicara, ya, ya. Ya kan ya kalau kita bisa mengenai menggaungkan kan kita sudah sejak lama begitu Betul. menggaungkan hal ini, bahkan juga hingga kemarin di sidang Majelis Umum PBB pun juga kita sudah sampaikan, kita berikan juga kemudian optimisme, bahkan kalau disinggung oleh Perdana Menteri Netanyahu kan bahwa pidato presiden memberikan optimisme, tapi lagi-lagi bahkan serangan juga mesti dilakukan. Ada tidak sih kemudian gebrakan yang bisa kemudian dilakukan begitu ya untuk kemudian menggolkan tujuan ini? Dari sejumlah negara, ada 150 negara kirim kan yang sudah pasukan mengakui begitu ya. perdamaian. Kirim pasukan perdamaian. Kalau tidak, kita hanya mendeklarasikan di sini, bahkan negara-negara besar seperti Prancis dan Inggris juga ternyata tidak didengar begitu ya. Dan Trump juga hanya bicara saja memberikan statement bahwa sudah ada solusi untuk Gaza. Bahkan ada isu ini akan dibenahi oleh pihak Amerika Serikat begitu, seperti Irak. Nah, ini nggak benar juga ini. Tiba-tiba dari pihak Australia yang akan mengatur begitu di Gaza, nggak bisa. Gaza itu milik Palestina, maka yang mengatur ketika berdirinya negara Palestina, dan ini bukan persoalan Gaza saja, Palestina kan luas begitu ya. Ini harus segera diatur dan menjadi pemimpin juga adalah orang Palestina. Tidak ada misalnya Tony Blair dulu begitu ya yang mengatur selama 5 tahun ke depan, oh nggak ada. Itu nggak boleh terjadi. Dan untuk action ini, untuk meredakan serangan Israel, sebaiknya harus dikirim pasukan perdamaian dari negara-negara yang sudah memvote dan sudah mendeklarasikan berdirinya negara Palestina, termasuk juga dari kita. Dan saya pikir Pak Presiden kita sudah menyatakan kesiapannya ya, Mbak dan Mas, Ya. untuk segera kita mengirimkan pasukan perdamaian begitu. Dengan banyak pasukan perdamaian masuk ke area Gaza, mudah-mudahan ini adalah solusi Israel untuk berhenti menyerang Gaza begitu. Hmm. Baik, Bu Tia, juga kita kalau melihat bagaimana kemudian dukungan dari 150 negara yang tadi Ayah Betul. sudah sebutkan Lebih. terhadap kemerdekaan Palestina, apakah Ya. kemudian ini akan merubah wajah dari hubungan internasional di kondisi seperti ini? Ada sedikit pergeseran ya, karena mereka yang memvote dan mendeklarasikan negara Palestina itu adalah merupakan aliansi Israel sebetulnya. Yang dari periode ke periode Oke, mereka biasanya paling mereka netral itu adalah abstain. Tapi biasanya selalu pro Israel. Misalnya Prancis begitu, Kanada itu sangat pro terhadap Israel. Australia juga. Tapi kali ini betul-betul mereka mendeklarasikan dan setuju berdiri negara Palestina. Ini artinya ada satu pergeseran aliansi dalam politik global tentunya. Saya tidak tahu ya ke depan apakah termasuk juga aliansi dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, karena ini juga tidak terjadi secara tiba-tiba begitu. Saya melihat ya, bahwa ada beberapa kekecewaan juga dari Uni Eropa misalnya dan juga dari Inggris atas kebijakan Trump yang Baik. semena-mena, misalnya dalam hal tarif gitu ya, yang juga merugikan ekonomi mereka. Akhirnya mereka realistis Ya. begitu untuk bisa bekerja sama dengan pihak negara-negara Arab yang bisa membantu perekonomian mereka. Jadi Berarti kembali ya, lagi semuanya ke national interest dari perspektif hubungan internasional begitu. ya Bu Tia. Ya mungkin singkat saja Bu, Anda optimis tidak kemudian two state solution ini kemudian bisa dicapai melalui setelah ya sidang PBB kemarin dengan 150 lebih negara yang mengakui kemerdekaan Palestina? Ya, kali ini saya tidak tahu ya, so-so 50-50 ya, dengan melihat serangan yang masih terus berlanjut begitu. Kecuali kalau segera dikirim pasukan perdamaian ke sana, mungkin optimis. Tapi Oke. selama tidak ada action, saya masih pesimis begitu, Mbak.
Baik, terima kasih banyak Bu Tia Bariatul Kipti atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harapan kita semoga sih segera tercapai Secepatnya ya, Betul. begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Secepatnya ya.